di sekitar Gunung Halimun. Di sekitar Gunung Halimun ya? Maupun di sekitarnya. Iya. Nah, ini Uyut, apa itu namanya? Ada yang mengatakan bahwa, saya boleh langsung bertanya-tanya ya Uyut ya? Iya. Ada yang mengatakan bahwa Gunung Salak itu merupakan tempat dari harta yang dipendam oleh Prabu Siliwangi itu ya. Nah, sebenarnya ceritanya itu seperti apa, atau memang benar pernyataan saya itu, atau memang ada hal yang perlu untuk share kepada cicit-cicitnya ini, khususnya untuk ranah Pasundan ya, pada umumnya ke ranah Nusantara ini. Monggo ya. Bukan dipendam. Oh, bukan dipendam. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbak Arif dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih pada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada yang telah mendukung, mensupport channel Pak Depokan Bedek, menonton videonya dari awal sampai akhir, baik itu subscriber yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri, fans Pak Depokan Bedek, baik itu di alam nyata maupun di alam gaib, yang telah mendukung channel Pak Depokan Bedek, memberikan like, menyebarkan, membagikan video-video kita di statusnya, di grup-grupnya, kemudian yang telah memberikan doa-doa dan komentar-komentar, saran-saran serta masukan kepada kita Pak Depokan Bedek, terutama untuk hal doa kami aminkan semoga doa yang sama untuk subscriber Pak Depokan Bedek, serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalani oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang sekarang ini Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan total, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga juga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, hubungan sosial, hubungan dengan teman kerja, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Terutamanya yang sekarang ini masih ada hutang ribanya, semoga Allah mampukan untuk segera melunasi hutang ribanya, dan nantinya Allah juga mampukan untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, baik pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu hajat yang segera atau hajat yang masih lama, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat-hajatnya, Allah berikan jalan untuk terkabulnya hajat tersebut, dan Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul, dan Allah ganti nanti yang lebih baik setiap hajat yang tidak terkabul. Amin, amin.
Amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan, atau dulunya sudah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sudah menikah tetapi Allah belum karuniai anak, semoga segala Allah karuniakan, Allah titipkan di tengah-tengah subscriber Padepokan Bedek anak yang soleh, anak yang sehat jasmani dan rohani, dan yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berbakti, berguna, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi keluarga subscriber Padepokan Bedek, semoga senantiasa dalam kebahagiaan lahir maupun batin, dalam sakinah mawaddah warohmah, rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah, segala hal rezekinya dibuka semuanya, rezeki dari suaminya, rezeki dari istrinya, rezeki dari anak-anaknya, rezeki dari kedua orang tuanya, Allah buka semua rezekinya. Apabila ada yang menghalangi ya Allah hancurkan penghalangannya. Allah jaga keluarga subscriber Padepokan Bedek dari segala mara bahaya, musibah, penyakit. Allah lindungi keluarga subscriber Padepokan Bedek hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir. Bagaimana kabarnya Pak Kamsir? Alhamdulillah Bang pun. Alhamdulillah ya Pak Kamsir ya. Situasi seperti ini ya, walaupun situasi seperti ini ya kan, dingin-dingin hujan ya kan, dikit-dikit panas hujan ya kan, ya nggak apa-apa, walaupun saya juga ada air minum ini di depan, kalau biasanya nggak pernah memakai air minum, cuma tenggorokannya ya, luar biasa sekali nikmat Allah. Tetapi kita dalam setiap kondisi apapun ya Pak Kamsir, tetap untuk bisa menyajikan video-video kepada subscriber Padepokan Bedek. Semoga kebahagiaan yang kita rasakan ini juga nanti akan dirasakan oleh subscriber Padepokan Bedek yang menonton video ini, walaupun dalam situasi apapun, kondisi apapun, tetap bahagia. Bukan begitu ya Pak Kamsir ya? Alhamdulillah. Nah, kali ini Pak Kamsir spesial sekalian, kita kemarin kan sudah membahas Sumatera, sudah membahas tentang thorium, sudah membahas tentang apa itu namanya hal-hal lain ya, khususnya untuk masalah sejarah ya dan misteri. Nah, kita akan mencoba karena Depok ini kalau kita lihat dekat sekali dengan apa itu namanya tempat konon merupakan dulunya peradaban dari kerajaan apa itu Pak, Pasundan ya kalau nggak salah. Oh, Pajajaran ya. Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Mahaprabu ya, Prabu Siliwangi ya kan. Kita akan coba menelusuri, tapi menelusuri dari sisi lain. Kalau kita lihat dari Jakarta, kita lihat dari Depok, kita bisa melihat Gunung Salak. Kalau cuaca lagi cerah ya kan, kita bisa melihat Gunung Salak. Kalau waktu dulu saya di Klaten itu kalau cuaca cerah itu bisa melihat Gunung Merapi dan Merbabu Pak. Kalau Pak Kamsir di Purworejo bisa melihat gunung apa ya? Nggak kelihatan. Oh, iya nggak ada kelihatan ya kalau di Purworejo ya. Ya, kita akan mencoba mengulik, benarkah gitu, ya kan Pak? Benarkah bahwa ada harta terpendam kerajaannya beliau Prabu Siliwangi, dan waktu dulu kan ada pesawat Jatuh. komersil ya, Sukhoi yang melakukan apa itu namanya uji coba ya Pak, jatuh di gunung itu. Nah, kita akan mencoba menelusuri jejak dari Mahaprabu Prabu Siliwangi ini. Apakah benar Gunung Salak ya toh? Dan kalau kita lihat kan itu kan nanti korelasinya juga sampai Gunung Padang juga ya Pak ya. Gunung Salak terutama dan Gunung Padang ini benar-benar menyimpan satu harta dari Prabu Siliwangi, dan kita coba ungkap dulunya rahasia
pesawat itu jatuh. Apakah konon kabarnya kan banyak juga yang mengatakan bahwa ada kejadian mistis di luar nalar manusia yang menyebabkan hal itu. Untuk itu, sudah siap Pak Kamsir? Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, subscriber, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi rangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusuhi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusuhi otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya membuka jalur kepekaan Pak Kamsir. Apabila dalam jalur kepekaan ada yang menghalangi atau tertutup, otomatis penghalangnya dan yang membuat tertutup otomatis langsung hancur semuanya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang menjadi penguasa dari Gunung Salak, yang mengetahui tentang peradaban dulu dan nanti yang akan datang di masa depan. Ketarik ke tangan saya. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Apabila bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir terbuka dan bisa terkoneksi dari masa lalu dan masa yang akan datang. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara ini? Panggil saja Uyut Bodas. Uyut Bodas. Iya, Bodas itu kan kalau nggak salah itu Yud. Apa itu? Harimau itu ya? Atau bukan? Bodas itu artinya putih. Oh iya ya. Ya biasanya harimau Bodas, harimau putih itu ya. Ya Uyut, selamat datang di Padepokan Bedek ya. Ya, sampurasun. Rampes. Nah ini Uyut tadi sudah mengucapkan salam kepada saya. Ya Uyut sudah muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu sadarnya Uyut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Uyut ini dari mana ini kok bisa hadir di Padepokan Bedek ini? Saya kebetulan yang menjaga di wilayah Gunung Halimun, yang dekat termasuk di wilayah Gunung Salak. Masih daerah itu ya? Iya. Oh, gini. Nah ini wujudnya dalam wujud apa ini kalau boleh tahu ini? Saat ini saya berwujud manusia. Manusia? Iya. Nah kalau tadi mengatakan bahwa Uyut Bodas artinya pakaian dan kemudian rambutnya ini putih gitu ya? Iya. Dan pakaiannya seperti kesatria-kesatria waktu zaman dulu gitu ya? Iya. Nah, Uyut, kok sudah muslim ini ya? Memuslimkan siapa ini? Alhamdulillah, beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Oh, beliau? Iya. Kok bisa tahu Uyut ini dengan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana? Sudah sekian lama kami menunggu kedatangan beliau. Dan alhamdulillah sudah diperkenankan. Saya perkenankan ya? Untuk mengikuti ajaran beliau. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Berarti sudah lama ini?
Alhamdulillah. Sudah lama ya. Oke, Uyut, selamat datang di Padepokan Bedek ya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugas yang sekarang ini Uyut sedang laksanakan. Tidak apa-apa. Kalau boleh tahu, Uyut di sana tugasnya apa ini? Saya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di sekitar Gunung Halimun. Di sekitar Gunung Halimun ya? Maupun di sekitarnya. Iya. Nah, ini Uyut, apa itu namanya? Ada yang mengatakan bahwa, saya boleh langsung bertanya-tanya ya Uyut ya? Iya. Ada yang mengatakan bahwa Gunung Salak itu merupakan tempat dari harta yang dipendam oleh Prabu Siliwangi itu ya. Nah, sebenarnya ceritanya itu seperti apa, atau memang benar pernyataan saya itu, atau memang ada hal yang perlu untuk share kepada cicit-cicitnya ini, khususnya untuk ranah Pasundan ya, pada umumnya ke ranah Nusantara ini. Monggo Yud. Bukan dipendam. Oh, bukan dipendam, Tapi memang disimpan di situ. Oh. Dan itu memang diperuntukkan warga ataupun rakyat, khususnya di wilayah Pasundan. Tataran Sunda ini merupakan warga anak cucu dari Eyang Prabu Siliwangi yang menjadi tanggung jawab keamanannya yang diserahkan kepada kami dan semua para pengikut beliau yang sampai sekarang masih tetap menjaga keasrian dan keaslian wilayah tersebut, yang nantinya memang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat Tatar Sunda maupun rakyat Nusantara pada umumnya. Dan semua itu memang diperlukan pengawasan dan perlindungan akan kelestarian, sehingga harus dijaga baik dari luar maupun dari orang-orang Nusantara sendiri yang berniat tidak baik. Pasukan beliau banyak sekali yang menjaga. Jadi jangan mencoba-coba untuk berbuat yang tidak baik di wilayah tersebut. Kalau tidak ingin celaka. Iya. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, adanya pesawat yang dikatakan sangat canggih, hancur lebur karena melintasi wilayah tersebut yang seharusnya tidak diperbolehkan, terkecuali ada izin tertentu, sehingga kami pun akan mengizinkan kalau memang itu diperlukan. Artinya bahwa izin ini dalam tanda kutip ini, Iya. gaib ini ya? Iya. Berarti fenomena pesawat dulu Suke yang jatuh itu memang ada hal gaib yang menyertai itu nih. Betul sekali. Tapi sebelum ke sana Yud, ya kan, kita bahas tentang harta dulu. Boleh ya Yud ya? Silakan. Nah, Yud, bahwa di situ adalah tempat disimpannya harta Prabu Siliwangi. Ini kalau boleh kita runtut ke masa lalu ini. Nah itu kenapa kok bisa di situ? Apakah ada hubungannya ini? Orang kalau kita kan tidak bisa melihat kedaton atau keratonnya Prabu Siliwangi ini kan sampai sekarang kan kita belum ketahui nih Ayot ya. Memang belum saatnya itu diketahui. Nah ini bisa dijelaskan ke anak cucu Pasundan ini terutama ya, terutama yang Nusantara ini seperti apa itu ya? Monggo ya.
wilayah itu merupakan diibaratkan sebagai pelataran. Jadi tempat untuk berkumpul para prajurit beliau yang dipersiapkan untuk menjaga wilayah Nusantara pada umumnya dan Tatar Sunda pada khususnya. Jadi di situ memang banyak sekali baik pusaka maupun harta dari kerajaan Pajajaran yang tersimpan, yang tidak diperbolehkan untuk siapapun mengambil sebelum waktunya dan sebelum diberikan kepada yang ahli warisnya. Yang mana kalau memang sudah waktunya, tidak usah susah-susah untuk mencarinya, karena akan kami laporkan dan kami serahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Nusantara ini. Artinya Yud, bahwa dulunya kerajaan dari Prabu Siliwangi itu memang berada di sekitar Gunung Salak, ya gitu ya? Kami tidak diberi izin untuk menyebutkan. Oh, tidak diberikan izin? Iya. Tapi memang hartanya itu benar tersimpan di sana? Betul sekali. Itu di bawah gunungnya itu? Di sekitaran situ. Sekitaran situ? Iya. Itu secara gaib atau memang kalau digali nyata ada? Tidak bisa karena kami tutup dengan gaib. Oh iya, ada yang jaga ya? Iya. Artinya berarti benar adanya ya? Iya. Oh, memang kalau dulu itu menyimpan harta itu memang di gunung-gunung ya, Yud ya? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Memang kebanyakan seperti Oh, itu. kebanyakan seperti itu. Tempat yang jarang dijamah oleh manusia pada umumnya. Gih. Dan kami sendiri sebenarnya tidak memerlukan. Oh, tidak memerlukan? Tidak. Oh ya, karena kan itu kan untuk apa itu namanya raga yang apa itu jasmani ya. Iya. Artinya kan kalau Uyut kan sudah sempurna masuk Islam kan luar biasa sekali ya. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ada satu hal Yud, bahwa di situ ada teori yang mengatakan bahwa itu adalah black hole, ya toh? Atau lubang hitam. Yang tadi Yud mengatakan bahwa pesawat itu jatuh. Apakah itu benar Yud? Iya. Oh gitu. Karena memang di situ kekuatannya sangat besar. Nah, itu dari mana kekuatannya? Kekuatan dari pusaka-pusaka yang ada. Oh, pusaka-pusaka yang ada. Iya. Artinya pusaka itu memancarkan daya kekuatan. Iya. Gimana itu? Energi-energi yang tersimpan di situ. Memang untuk menjaga wilayah itu. Dan terutama adalah tentang Gunung Salak tersebut yang banyak menyimpan rahasia-rahasia yang tidak akan kami sebutkan sepenuhnya, agar tidak bisa diintai dari luar, di mana sekarang sudah banyak yang ingin mencoba untuk mengulik wilayah tersebut. Karena itu diperkuat penjagaan dari wilayah tersebut atas izin dari beliau Sang Prabu. Berarti bisa dikatakan penjaga gaib dan lubang black hole itu memang benar adanya ya? Iya. Nah, kalau ini ada yang mengatakan bahwa penjaga hartanya itu adalah sosok makhluk gaib yang bernama Lodaya, yaitu macan Lodaya. Oh, yang Lodaya. Iya. Yang berukuran digambarkan sebesar gunung, ya kan? Iya. Itu ada. Ada. Itu tapi wujudnya tergantung beliau sendiri. Oh, artinya berarti setiap orang ketika melihat itu juga tidak bisa mengetahui sebenarnya gitu ya. Iya. Ya. Oh. Iya. Itu ada sekarang di mana? Masih berjaga. Oh, ada. Nah, ini hubungannya dengan Uyut? Sama-sama menjaga. Oh, sama-sama menjaga ya. Ya. Nah, Gunung Salak itu juga termasuk mempunyai gerbang dimensi nggak sih itu? Betul sekali. Oh, gimana itu?
memang semuanya tertutup di situ. Dan ada pintu-pintu yang penjagaannya begitu kuat, terutama oleh Eyang Lodaya sendiri yang menjaga pintu tersebut. Karena kalau pintu itu terbuka, semua yang isinya yang ada di dalamnya sudah pasti bisa diambil. Jadi ini pintu ini menghubungkan apa dengan apa, atau memang ada koneksi mungkin ke arah pantai selatan atau ke arah mana itu? Bisa tersambung ke hampir seluruh Nusantara. Jadi pos-pos ataupun kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Nusantara ini bisa terhubung dari situ. Terutama ke kerajaan Laut Selatan. Oh, berarti itu benar adanya ya? Iya. Kalau bisa digambarkan ya? Memang begitu adanya. Dan beliau-beliau itu adalah semuanya berlaku baik. Asalkan orang-orangnya, manusianya pun berlaku baik. Jadi jangan dianggap mereka, beliau-beliau itu sebagai makhluk yang sangat menyeramkan. Tetapi beliau itu juga sangat kasih sayang kepada manusia-manusia yang berjiwa kasih sayang. Maka pusaka maupun harta-harta yang tersimpan itu diperuntukkan nantinya kepada rakyat Nusantara yang berhati baik, tidak serakah, dan tidak suka mengumbar hawa nafsu angkara. Itu nanti ada pewarisnya? Beliau sendiri. Siapa itu beliau pewarisnya? Yang akan memimpin seluruh Nusantara ini. Beliau yang akan diberi amanah, yang merupakan pewaris dari semua harta kekayaan di Nusantara ini. Siapa itu beliau itu? Beliau Sang Hyang Nurjaya. Beliau yang nanti termasuk harta Prabu Siliwangi yang ada di Gunung Salak itu ya? Semuanya ya, termasuk ada semua di gunung-gunung ya? Iya. Nah, menarik ini ya, bahwa Gunung Salak itu kan tidak berdiri sendiri ya. Artinya kan ada gunung lain. Terutama kalau kita bicara yang ada di Pulau Jawa ya. Bahwa gunung mistis di Pulau Jawa itu ya di Jawa Timur juga ada, Jawa Tengah juga ada, Gunung Merapi ya kan. Kemudian di Jawa Barat termasuk Gunung Salak. Memang apakah ada hubungannya itu? Ada. Gimana itu? Semuanya terhubung dan saling terkoneksi atau terhubung, dan semuanya dalam kondisi yang baik. Maksudnya hubungan kami baik-baik saja dengan para penjaga harta maupun pusaka Nusantara ini. Baik-baik saja? Iya. Walaupun ada yang Gunung Merapi itu mengeluarkan atau yang dikatakan sebagai erupsi, itu sebagai pertanda saja. Istilah manusia sekedar batuk-batuk saja. Oh gitu? Iya. Itu menandakan bahwa ada sesuatu. Supaya manusia ini pada mengingat kepada Yang Maha Kuasa. Artinya bahwa itu termasuk juga makhluk hidup ya. Iya. Nah, dari Gunung Salak ini berarti artinya kalau di Jawa Barat itu juga termasuk yang paling sakral ya, Betul. Oh betul. Nah, kalau hubungannya dengan Gunung Padang ini, gimana ini? Gunung Padang itu merupakan gunung yang tertua, yang mana
itu merupakan salah satu dari keempat tempat yang merupakan siklus perjalanan waktu nantinya. Keempat tempat? Iya. Maksudnya gimana? Ada 4 tempat selain Gunung Padang dan Gunung Salak. Juga ada Gunung Galunggung dan satu lagi yang tidak akan saya sebutkan karena belum waktunya. Gunung Salak, Gunung Galunggung, Gunung Padang, dan satu lagi nih. Iya. Wah, maksudnya gimana ini? Yuk. Itu merupakan perjalanan waktu yang apabila dijelaskan menggambarkan akan perjalanan dunia ini masuk ke dalam fase yang keberapa. Ada itu ya? Ada. Wah, di Indonesia. Tapi sekali lagi belum waktunya saya menjelaskan. Iya. Oke, kalau gitu apa hubungannya Gunung Padang ini dengan Gunung Salak ini ya? Kalau bisa diceritakan kepada kita semua, terutama Prabu Siliwangi juga ya. Iya. Nah, mulai. Gunung Padang merupakan tempat di mana Sang Prabu bertemu dengan leluhur-leluhur sebelumnya, terutama dari kerajaan masa lalu yang dinamakan sebagai Sundaland atau yang dinamakan dengan Atlantis. Iya. Semuanya terhubung di situ dan seling menjadi tempat bertemunya roh-roh leluhur Tatar Sunda ini pada khususnya. Dan terkadang juga pertemuan berpindah di Gunung Salak dalam waktu-waktu tertentu. Jadi diibaratkan keempat tempat itu merupakan tempat persinggahan di mana beliau-beliau itu saling bertemu ataupun berkomunikasi untuk menjaga kelestarian bumi Nusantara ini. Iya. Artinya tempat bertemunya para leluhur ya. Iya. Yud. Gunung Padang kan kalau dilihat kan padang ya, artinya cerah. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Yud. Boleh saja dikatakan seperti itu. Kalau Gunung Salak ini kan kayak nama buah ini. Bukan itu maksudnya. Nah, maksudnya gimana ini, Yud? Itu dari bahasa kuno yang artinya perak. Oh iya ya? Iya. Maksudnya itu adalah berkilau. Tempat yang berkilau. Yang mana itu mengandung kekuatan. Yang apabila tidak untuk berbuat baik maka akan silau dan tidak kuat untuk mendatanginya. Ternyata itu maknanya. Iya. Lah saya kira banyak tumbuhan salak tumbuh di sana ya. Bukan. Itu berarti bahasa mah udah lama sekali ya? Iya, bahasa zaman dahulu. Karena Gunung Salak juga merupakan gunung purba. Tulisan gunung purba? Iya. Tadi kan Uyut mengatakan silo. Berarti orang yang datang ke sana harus dengan hati yang bersih ya? Betul. Apa yang nanti konsekuensinya itu? Bisa jadi mereka tidak akan melihat tempat di mana dia akan linglung. Sebagaimana pesawat yang jatuh tersebut. Itu ibaratkan tertarik sehingga jatuh. Karena semua kekuatan yang ada di pesawat tersebut tertarik ke dalamnya. Nah, kan pesawat ini kan mempunyai unsur logam ini, Yud. Iya. Atau unsur besi lah ya, logam lah ya. Iya. Kok bisa tertarik ini berarti ada magnetnya atau gimana ini? Pusaka-pusaka iya tadi ya. Bisa menarik sesuatu yang bersifat logam. Iya betul.
Atau dikatakan kalau zaman sekarang mengandung magnetik Iya. yang kuat sekali. Punya daya magnet itu ya, ya? Iya. Elektronik di sana pun akan mudah rusak. Oh. Dan akan terganggu. Sehingga tidak bisa digunakan secara maksimal. Iya. Di situ bisa dilihat ketika orang luar dari Nusantara yang masuk ke Gunung Salak dalam misi penyelamatan, pengambilan pesawat tersebut tidak kuat dan tidak mampu. Yang mampu adalah orang dari Nusantara sendiri. Oh iya. Karena ada hubungan batin antara manusia Nusantara berbeda dengan orang yang di luar itu. Berarti secara tidak langsung alam itu juga menangkap pesan itu ya? Iya. Oh ini benar, mengetahui lah ini cucu Nusantara atau ini bukan ya? Iya. Iya. Nah, yang menarik ini mungkin juga jadi apa itu namanya pertanyaan nanti subscriber itu kondisinya, kan otomatis kan sudah meninggal semua kan? Iya. Nah itu kan kemudian kan tidak langsung ditemukan waktu itu. Betul. Artinya kan kita tahu bahwa makhluk gaib juga banyak yang ada di sana. Iya. Nah sekarang kondisinya seperti apa ini? Kondisi sekarang atau bagaimana? Iya, artinya setelah waktu sudah kecelakaan itu kan kemudian kan ruh dan subnya kan kemudian kan terlepas dari jasad kasar ya kan? Iya. Nah itu bagaimana? Apakah juga sampai sekarang masih ada atau sudah dalam keabadian berada di pangkuan Sang Maha Kuasa? Masih ada yang di sana. Karena berdasarkan dari apa yang dia pikirkan. Oh gitu. Iya. Maksudnya gimana itu apa yang dia pikirkan? Berdasarkan dari penafsiran mereka sendiri. Ada yang tidak percaya dengan hal-hal gaib. Oh. Itulah yang ditangkap sampai sekarang masih ada. Ternyata ada ya kayak gitu ya? Iya. Oh. Jadi itu membuat dia kemudian tersadar waktu itu. Iya. Akhirnya melihat bahwa gaib itu memang benar-benar ada gitu ya. Iya. Oh iya. Nanti keadaannya artinya di sana apa itu? Masih ada di sana. Maksudnya ya biasa seperti kita normal atau seperti apa? Dalam suasana kebingungan. Oh, kebingungan. Karena sebenarnya mereka belum disempurnakan. Mereka belum disempurnakan? Iya. Loh, belum ada yang menyempurnakan atau gimana? Memang belum disempurnakan. Oh, belum disempurnakan? Iya, terutama yang dari luar sana. Maksudnya, Rusia ya waktu itu ya? Iya. Nah ini coba ditangkap sinyalnya. Apakah mereka meminta tolong untuk disempurnakan atau seperti apa? Dari jin sang yang bagaimana? Kun hayakun sinyal atau energinya bisa langsung ditangkap kalau kayak gini. Kun hayakun. Iya, dia kebingungan. Oh, sempurna. Kalau kita bisa lihat ada berapa itu? Ada 4 orang yang masih di sana. Ada 4 orang? Laki-laki semua atau ada yang perempuan? Ada perempuan. Apa? 2 orang. 2 laki-laki, 2 perempuan ya? Iya. Orang sana semua? Iya. Oh, gitu ya. Coba, sekarang lagi di mana mereka? Sudah datang ke sini atau cukup di sana aja? Masih di sana. Mau datang ke sini atau nggak bisa datang ke sini? Tanpa diizinkan mereka tidak bisa keluar. Oh, ada penjaga ya? Iya. Penjaganya siapa? Pengikutnya yang lodaya. Nah, coba reaksi ke arah sana. Boleh diizinkan untuk disempurnakan? Siapa itu? Ini saya tarik. Siapa itu? Dengan izin saya ada wadah di depan makhluk kayak gini. Kun, silakan. Siapa itu? Mereka?
Iya. Oh, boleh sama yang lodaya boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjawana, apapun yang ada dalam wadah ini yang ditarik oleh makhluk gaib yang ada di depan saya ini, apapun itu yang berkaitan dari terjadinya kecelakaan waktu dulu pesawat yang menabrak Gunung Salak beberapa tahun yang lalu, semuanya roh sukmanya sempurna kembali kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari segala penjara yang ada, dari segala kurungan yang ada di Gunung Salak. Sudah. Alhamdulillah ya. Sampaikan kepada yang lodaya ya, supaya kasihan kan waktu dia tahu. Iya. Memang kalau dari yang lodayanya sendiri emang seperti apa? Memang enggak? Sebenarnya beliau tidak keberatan. Oh, tidak keberatan. Karena memang mereka sendiri yang kebingungan. Oh iya ya, minta tolong ya, nggak tahu mungkin kali ya. Iya. Oke. Nah, terakhir ini Yoti, biar cucu-cucu terutama Pasundan ya, dengan kehadiran Prabu Siliwangi di Gunung Salak dan nantinya Nusantara ini, apa yang bisa kita ketahui lagi nih? Ya. Tetap menjaga kejernihan hati, menata diri, menghadapi masa depan, yang mana sebenarnya sekarang ini Nusantara ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Banyak ancaman dari luar sana yang menginginkan kekayaan Nusantara. Tetap teguh dalam hati, mengikuti ajaran beliau, Sang Hyang Nurjayana Nirwana. Tetap istiqomah, menjaga amalia yang sudah dimulai, yang sudah dimiliki, tetap dijalankan secara istiqomah, mendawamkan taubat nasuha, supaya diberi kemudahan, keselamatan lahir dan batin. Amin. Janganlah silau dengan kekayaan bumi Nusantara yang belum waktunya. Karena semua itu akan diberikan kalau memang sudah waktunya. Anggaplah semua itu sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dengan baik untuk anak cucu Nusantara ini. Dan untuk kemajuan Nusantara. Iya. Itu aja ya yang disampaikan pada kita semua. Iya. Ya, terima kasih ya Yot ya atas banyak informasi yang diberikan kepada kita dan atas waktu yang disempatkan untuk ke Padepokan Bedek ini. Karena tidak jauh ya kan dari Gunung Salak ke arah Depok. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila selama tadi kita berbincang ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan ya Yot ya. Iya. Salam untuk semua pasukan yang ada di sana. Jadi, monggo untuk bisa keluar dan bisa membawa semua efek-efeknya yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir ya Yot ya. Saya buka portalnya dengan izin Sang Yang Nurjawana, makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir beserta semua efek-efeknya keluar dan menuju kembali ke tempat asalnya. Kun fayakun terbuka. Rampes. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sapura Berpadepokan Bedek. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan juga bagaimana rahasia dengan Gunung Salak, keterkaitannya dengan harta dari Mahaprabu Siliwangi dan juga pesawat jatuh, dan juga tadi ada kaitannya dengan beberapa gunung yang ada. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak, yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf
Apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Pak Bukan Bedek, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak Bukan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.